Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, melihat situasi kondisi zaman pada saat ini, tidak ada seorang pun yang akan bisa memprediksi kapan Allah menurunkan azab terhadap kaumnya. Melihat sikon yang seperti ini, tidak ada satupun hambanya yang tahu tentang kapan dan di mana azab Allah akan diturunkan. Allah tidak akan menurunkan satu azab terhadap kaumnya kecuali kaum itu berbuat zalim kepada Allah. Allah pun tidak akan memberikan satu peringatan yang keras terhadap satu kaum manakala kaum itu masih tetap di jalur yang benar. Bapak Ibu, berkenaan dengan hal itu, dalam sore hari ini kami akan belajar untuk membuka sikon situasi yang terjadi pada diri kita masing-masing, bahwasanya secara hakikat banyak di antara kita sebagai hamba Allah yang mengaku-ngaku kalau kita bertaat kepadanya, sami'na wa ata'na. Akan tetapi di dalamnya penuh dengan keingkaran hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterbatasan budi luhur terhadap diri kita lah yang akan menjadikan semua apa yang kita alami hati dalam keadaan buta. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang hati berbuat zalim kepada Allah? Ataukah justru sebaliknya kita tergolong golongan yang sentiasa berserah diri kepadanya? Bapak Ibu, kita lihat secara fisik di mana-mana penuh dengan bencana. Jangan dianggap itu merupakan satu perbuatan atau kejadian yang ketepaan, kejadian yang kebetulan. Allah sering mengingatkan di dalam ayat, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Sudah berapa banyak nikmat Allah yang telah kau ingkari, sehingga menjadikan hatimu lalai pada Allah.
sudah tidak terhitung apa yang diberikan Allah kepada hambanya, sedang hambanya tidak tahu diri. Bapak Ibu, apa yang telah terjadi fenomena alam, yakin kalau kita kembalikan kepada ayat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, adalah merupakan satu bentuk peringatan Allah terhadap penduduknya, bahwasanya kita sebagai hamba masih kurang dari kebenaran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih perbuatan hati pada diri kita. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan adalah lekas kembalilah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti baik secara syariah maupun secara hakikiyah mempunyai pengertian bahwasanya satu, secara zahiriyah jasad ini harus lekas kembali dalam sunnah. Kalau kita bicara dari sudut pandang syariah, berarti perbuatan yang berlaku di dalam jasad, kita harus berbenah diri. Banyak perbuatan-perbuatan jasad ini yang keluar dari kebenaran. Satu contoh, perbuatan yang tidak jujur pada diri kita yang kita lakukan padahal kita tahu itu salah. Mengapa hal itu tetap saja kita laksanakan? Sebetulnya mengapa kita selalu melakukan itu? Jawabannya cuma mudah saja. Ada kalanya dikarenakan kehormatan, popularitas, kedudukan. Banyak sekali yang di situ nafsu tetap mengeridu terhadap diri kita. Itu salah, padahal kita mengerti bahwasanya kita toh pada akhirnya akan kembali kepada Allah di dalam kematian. Tapi mengapa kita masih saja melakukan hal-hal yang di luar kebenaran? Sebetulnya kita tahu kalau perbuatan yang akan kita lakukan secara fisik itu salah, tetapi mengapa kita masih tetap melakukan? Itulah fakta yang terjadi. Dan manakala ini masih tetap kita pertahankan perbuatan yang seperti ini Bapak Ibu, subhanallah, Allah pasti akan menurunkan satu azabnya terhadap kaum tersebut. Sudah ini secara syariah, secara fisik yang dilakukan oleh jasad. Kalau kita bicara secara hakikiyah, mengapa Allah selalu mengumandangkan dan memerintahkan terhadap kita untuk lekas kembali hati ini pada Allah? Kita buka di dalam surat Az-Zumar ayat 3, surat yang ke-39 ayat yang ke-54 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab al-azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan satu pertolongan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum
min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Bapak Ibu, urusan kembali kepada Allah itu barometernya kalau dalam hatimu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya semua apa yang telah kita lakukan di mata Allah itu salah. Kalau kita bicara tentang masalah kembali kepada Allah dari sisi hakikat adalah hati. Tiap saat dan waktu hati kita sibukkan berbicara terhadap selain Allah dengan persoalan-persoalan urusan duniawiyah. Sedangkan sedikit sekali bahkan tidak ada dalam waktu itu hati kita gunakan untuk bicara pada Allah. Mengapa hal ini terjadi? Toh Allah pun sudah memberikan beberapa media, fasilitas, kesempatan untuk lekas kembali kepadanya dan meninggalkan semua selain Allah. Allah memberikan fasilitas berupa kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu semata-mata supaya hatimu, ruh ini kembali kepada Allah. Tetapi ketika saat hal itu kita lakukan, mengapa secara jasad saja yang kita lakukan sementara hati tetap bicara selain pada Allah? Ini menunjukkan bahwasanya betapa banyaknya hati manusia yang matanya buta tentang Allah, sehingga dia tidak sadar dan menyadari bahwasanya setiap saat dan waktu perbuatan apa yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah perbuatan yang mendolimi Allah. Kalau hal ini tetap Anda lakukan, setiap saat dan waktu kita diintai oleh azab Allah yang kita tidak menyadarinya. Secara hakikat azab yang dimaksud bukan yang dibahas secara fisik. Azab yang dibahas ini bukan secara horizontal, bukan. Tetapi azab yang dimaksud secara hakikat adalah kegoncangan satu hati, ketidakketentuannya jiwa ini ketika menghadapi kondisi atau fasilitas aktivitas yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempunyai tongkat komando dalam hati kita untuk menegakkan perbuatan hati pada Allah. Kita selalu goyang dan goyang. Bahkan Imam Ghazali mengatakan perbuatan orang-orang yang tidak mempunyai pondasi ketauhidan di dalam hati, laksana mereka disuruh berjalan di atas air laut di tengah samudra yang luas. Dia pun tidak bisa berenang, dia pun tidak memakai dan tidak mempunyai kapal. Bagaimana dia tidak tenggelam, Bapak Ibu? Subhanallah. Laksana duniawiyah itu adalah lautan
air lautan. Ketika kita minum, kita tidak akan hilang dahaganya. Ketika kita akan minum semakin banyak, kita juga semakin haus. Itulah duniawiyah. Bapak Ibu, bukan perkaranya secara jasad kita tinggalkan semua kepentingan duniawiyah, tidak. Tetapi yang dimaksud hati harus yakfur bitauhid wa yu'min billah. Hati harus tinggalkan perbuatan-perbuatan yang ada indikasi hawa nafsu, perbuatan-perbuatan yang masuk di dalam lumpur kehidupan kesenangan duniawiyah. Yang dimaksud kembali kepada Allah adalah hati sudah tidak lagi berpacaran. Hati sudah tidak lagi mengadakan satu hubungan ekstrim dengan nafsu lewat kesenangan dunia. Satu sisi hati harus hanya berhubungan, mengadakan hubungan hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kami maksud kembali kepada Allah. Lekas lakukan perbuatan hati yang seperti itu di saat-saat fisikmu dihadapkan Allah dengan kepentingan duniawiyah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di situ pun juga ada Allah, dimanapun kau menghadap. Apapun yang kau lakukan, kondisi apapun yang bertemu pada dirimu, di situ ada Allah. Kembalilah, lekas kembali. Bapak Ibu hadirin, kalau kita jujur memeriksa dan mensensus perbuatan hati manusia yang kembali hatinya pada Allah, itu namanya langka. Hanya kekasih-kekasih Allah atau calon kekasih Allah yang hatinya akan merajut dan tetap hanya berhubungan mesra pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat seperti ini, berarti banyak di antara hati kita manusia yang lari dari Allah dan menuju dajjal yang disebut nafsu nafsiyah. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita melihat dari surat Az-Zumar tadi, kita tidak tahu datangnya azab yang diberikan Allah, dan itu saat kita lengah. Apakah kita dalam kondisi istirahat ataukah kondisi sibuk? Yang jelas hal itu akan terjadi, dan semuanya kembali kepada kaum itu sendiri. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya simpulkan dari materi ini, mengapa kita diperintahkan hati lekas kembali pada Allah. Karena yang namanya nafsu menyesatkan pada diri kita, tapi diri kita. 1, 2,
waktu yang diberikan Allah untuk menyempatkan diri itu, mumpung masih ada, silakan untuk lekas kembali kepada Allah. Mudah-mudahan itulah apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat, dan kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.